Swastiastu, perkenalkan nama saya Pandi Putudia Sucilaksmi dengan NIM 18130810002 dari Prodi Kimia semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pembahasan tes awal praktikum biokimia mengenai uji kualitatif protein. Untuk soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang protein? Kata protein berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata protos atau proteos yang artinya pertama atau utama. Protein merupakan suatu biomolekul dan juga menjadi suatu komponen utama yang penting pada sel hewan dan manusia. Dalam kehidupan, protein memegang peranan yang penting dalam proses kimia yang terjadi dalam tubuh. Proses kimia yang terjadi di dalam tubuh dapat dikatakan bekerja dengan baik apabila terdapat suatu enzim, yang mana enzim merupakan suatu protein yang berfungsi sebagai biokatalis. Secara kimia, protein merupakan suatu polimer yang terdiri dari monomer-monomer asam alfa amino. Untuk soal yang kedua, jelaskan mengapa protein disebut senyawa organik yang memiliki berat molekul tinggi. Protein disebut sebagai senyawa organik yang memiliki berat molekul tinggi karena protein merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino, yang mana pada protein terkandung banyak jenis asam amino yang dihubungkan antara satu sama lain dengan ikatan peptida. Untuk soal yang ketiga, ditinjau dari strukturnya, protein terbagi menjadi 4 jenis protein. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis struktur protein dari sisi ikatan yang terkandung dalam masing-masing struktur protein tersebut. Untuk struktur yang pertama, yaitu struktur primer. Struktur primer merupakan struktur yang paling sederhana dari suatu protein, yang mana struktur primer ini menjadi dasar dari rantai polimer yang memiliki bentuk linier yang hanya menggambarkan susunan asam-asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida, tanpa memperhatikan adanya kemungkinan interaksi antara asam-asam amino tersebut. Struktur yang kedua yaitu struktur sekunder. Struktur sekunder dari suatu protein merupakan suatu struktur yang mana terdapat pelipatan daerah-daerah dalam rantai polipeptida secara teratur. Jika interaksi yang terjadi dalam asam-asam amino yang ada pada suatu polipeptida dicermati, maka rantai polipeptida tersebut diperkirakan akan dapat membentuk dua struktur, yaitu membentuk spiral atau alpha helix dan membentuk lembaran berlipat atau beta plinted sheet. Struktur ini terjadi akibat adanya ikatan hidrogen yang terjadi antara atom oksigen yang ada pada gugus karbonil yang satu dengan hidrogen yang ada pada gugus amino yang lainnya. Adapun bagian dari struktur sekunder, yaitu yang pertama struktur helix. Kebanyakan dari struktur sekunder protein berada dalam bentuk alpha helix. Pada struktur alpha helix, asam-asam amino akan tersusun secara teratur dalam konformasi helix. Konformasi spiral atau struktur alpha helix terbentuk akibat adanya ikatan hidrogen antara asam-asam amino yang berada dalam satu rantai. Ikatan hidrogen yang terbentuk dalam struktur ini berada pada posisi paralel pada sumbu helix. Untuk yang kedua yaitu struktur lembaran berlipat. Pada struktur lembaran berlipat beta, ikatan hidrogen terbentuk antara rantai polipeptida yang berbeda. Rantai polipeptida dengan konformasi beta ini dihubung silangkan oleh suatu ikatan hidrogen yang akan membentuk struktur lembaran berlipat yang berlipat-lipat. Untuk struktur yang ketiga, yaitu struktur tersier. Struktur tersier pada protein merupakan suatu susunan berbentuk 3 dimensi protein yang meliputi pelipatan unsur-unsur struktur sekunder. Unsur-unsur pada struktur sekunder utamanya adalah alpha helix dan lembaran beta, akan tetapi proporsi dan kombinasinya akan sangat bervariasi.
Salah satu contoh dari struktur tersier yaitu pelipatan protein bentuk spiral menjadi bentuk protein globular. Untuk struktur yang keempat yaitu struktur kuarterner. Struktur kuarterner protein merupakan suatu struktur yang dapat terjadi karena adanya asosiasi dari dua atau lebih subunit suatu polipeptida membentuk protein dimer, trimer, tetramer, atau yang lebih besar. Subunit protein akan saling berinteraksi satu sama lain melalui interaksi non-kovalen seperti gata elektrostatik, ikatan hidrogen, dan interaksi hidrofobik atau dengan adanya ikatan kovalen seperti ikatan disulfida yang mirip dengan interaksi yang terjadi pada struktur tersier. Soal yang keempat yaitu sebutkan fungsi protein bagi kesehatan manusia. Yang pertama, pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan dan sel-sel tubuh, pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh, hormon-hormon seperti tiroid, insulin, dan epinervin adalah protein. Demikian pula sebagai enzim. Sebagai pengatur keseimbangan air dalam tubuh, sebagai pemelihara netralitas tubuh, yang mana protein tubuh bertindak sebagai buffer, yaitu bereaksi dengan asam basa untuk pH pada taraf konstan, sebagai sumber energi, sebagai pembentukan antibodi, yang mana kemampuan tubuh untuk memerangi infeksi bergantung pada kemampuan tubuh untuk memproduksi antibodi. Yang terakhir yaitu untuk mengangkut zat-zat gizi ke dalam sel-sel. Soal yang kelima, yaitu jelaskan perbedaan proses yang terjadi pada larutan protein yang diendapkan dengan garam dan dengan logam. Pengendapan dengan garam terjadi apabila terdapat garam-garam anorganik pada konsentrasi tinggi dalam suatu larutan yang menyebabkan kelarutan dari suatu protein akan berkurang sehingga mengakibatkan pengendapan protein tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya ion-ion garam berkompetensi dengan molekul-molekul protein untuk mengikat air atau terjadinya proses terhidrasi. Sedangkan pada pengendapan dengan logam, protein dapat diendapkan oleh adanya ion-ion logam berat. Pengendapan ini dapat terjadi karena ion-ion logam berat tersebut akan membentuk garam proteinat yang tidak larut dalam air. Soal yang keenam. Berikut adalah proses pemurnian protein dengan teknik dialisis. Jelaskan kapan dan di mana proses dialisis diperlukan. Dialisis adalah proses perpindahan molekul terlarut dari suatu campuran larutan yang terjadi akibat difusi pada membran semi-permeabel. Molekul terlarut yang berukuran lebih kecil dari pori-pori membran tersebut dapat keluar, sedangkan molekul lainnya yang lebih besar akan tertahan di dalam kantung membran. Metode dialisis banyak digunakan dalam pemurnian protein, terutama enzim. Dalam proses ini, dialisis digunakan untuk menghilangkan molekul garam seperti amonium sulfat sebelum dilanjutkan dalam proses pemurnian berikutnya atau pada tahap akhir pemurnian. Soal yang ketujuh, jelaskan prinsip uji Biuret pada percobaan kualitatif larutan protein. Jika suatu larutan protein dalam suasana basa kuat direaksikan dengan larutan CuSO4 yang sangat encer, maka akan terbentuk kompleks berwarna ungu sampai ungu kemerah-merahan. Uji Biuret ini melibatkan pembentukan suatu senyawa koordinasi antara ion tembaga dengan pasangan elektron bebas dari nitrogen pada ikatan peptida dan oksigen pada molekul air atau pelarut. Soal yang ke-8, pengendapan dengan garam ada peristiwa salting in dan salting out. Jelaskan perbedaan kedua konsep tersebut. Salting out adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih besar dibandingkan dengan zat utama yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia.
Sedangkan salting in adalah adanya zat terlarut tertentu yang dapat menyebabkan kelarutan dari zat utama dalam larutan menjadi lebih besar. Salting in juga mengacu pada efek di mana peningkatan kekuatan ionik suatu larutan meningkatkan kelarutan zat terlarut. Soal yang ke-9, apa yang terjadi jika larutan protein ditambahkan dengan bahan dan reagen larutan NH42 kali SO4, apakah ada perbedaan yang terjadi bila larutan protein ditambahkan dengan Na2SO4? Penambahan NH42 kali SO4 pada protein akan terjadi pembentukan senyawa tak larut antara protein dengan amonium sulfat atau protein mengalami pengendapan atau penurunan kelarutan. Sedangkan apabila ditambahkan dengan Na2SO4 akan sama mengalami pengendapan. Namun jumlah endapan yang dihasilkan akan lebih banyak dibandingkan dengan endapan yang dihasilkan dari ditambahkannya NH42 kali SO4. Soal yang ke-10, uji koagulasi. Larutan albumin telur sebanyak 5 mili ditambahkan 2 tetes larutan asam asetat 1 molar. Kemudian dipanaskan dalam penangas air selama 5 menit sehingga terbentuk endapan. Jelaskan perbedaan koagulasi dengan pengendapan. Koagulasi merupakan proses destabilisasi partikel koloid dengan cara dilakukan penambahan senyawa kimia sehingga partikel-partikel tersebut akan bersifat netral dan membentuk endapan karena adanya gaya gravitasi. Sedangkan pengendapan merupakan proses pembentukan endapan berbentuk padatan yang dinyatakan tidak dapat larut dalam air, walaupun endapan tersebut sebenarnya memiliki kelarutan, walaupun nilai kelarutannya kecil. Untuk soal yang ke-11, jelaskan mengapa larutan protein dapat mengendapkan alkohol. Larutan protein dapat mengendap alkohol karena gugus fungsional dari alkohol atau OH lebih kuat mengikat air melalui pembentukan ikatan hidrogen dibandingkan dengan molekul protein, sehingga kelarutan protein dalam air berkurang, serta alkohol dapat merusak ikatan hidrogen yang terdapat di antara gugus amida maksud saya, yang terdapat dalam struktur sekunder protein, sehingga protein kehilangan air atau terhidrasi dan akhirnya mengendap. Untuk soal yang ke-12, jelaskan contoh aplikasi pengendapan protein dengan logam dalam kehidupan sehari-hari. Protein rambut terdiri dari asam amino yang mengandung atom sulfur tinggi dan dapat membentuk jembatan disulfida antara asam amino yang menjadi penentuan bentuk rambut. Rambut yang diluruskan, maka protein yang terkandung pada rambut akan mengalami denaturasi akibat panas dari alat untuk merebonding. Dengan penambahan reduktor atau obat rebonding, maka akan terputus jembatan disulfida dan mengakibatkan bentuk rambut yang baru. Selain itu, proses denaturasi protein yaitu proses masuknya logam berat ke dalam tubuh kerang dikarenakan adanya pembuangan limbah yang mengandung logam berat secara terus-menerus. Untuk soal yang ke-13, jelaskan contoh aplikasi pengendapan protein dengan garam dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi pengendapan protein dengan garam dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah adanya proses pengendapan IgG dari serum darah, proses pembuatan tahu, endapan garam telah banyak digunakan untuk vaksinasi. Aplikasi praktisnya adalah meliputi protein rekombinan. Untuk soal yang ke-14, apakah jenis pengendapan yang digunakan pada proses pembuatan tahu lombok? Tahu adalah makanan padat yang dicetak dari sari kedelai dengan proses pengendapan protein pada titik isoelektriknya. Pembuatan tahu pada prinsipnya dibuat dengan cara pengendapan protein dengan garam. Bahan penggumpal yang biasa digunakan adalah asam cuka, batu tahu, dan larutan bibit tahu.
atau larutan perasa tahu yang telah diendapkan selama 1 malam. Untuk soal yang ke-15, jelaskan temuan pada percobaan optimasi pengendapan albumin dengan variasi suhu, pH, dan konsentrasi etanol dalam plasma darah melalui metode simplex latif design. Kemurnian dan perolehan albumin dapat dipengaruhi oleh adanya berbagai parameter. Di antaranya adalah suhu, pH, dan konsentrasi etanol. Pada penelitian tersebut, dilakukan proses optimasi dengan menggunakan metode simplex lattice design agar diperoleh kombinasi variasi parameter yang optimal dari 7 komposisi variasi parameter untuk mendapatkan albumin dengan kadar yang cukup tinggi. Albumin dipisahkan berdasarkan metode fraksinasi etanol melalui perbedaan kelarutan protein dalam plasma. Ditemukan hasil optimal pengendapan albumin berada pada suhu minus 10 derajat Celcius pada pH 4,8 dengan konsentrasi etanol sebesar 40%, mendapatkan hasil yang optimal dengan rata-rata respon albumin sebanyak 53,590 μg jika dibandingkan dengan rata-rata komposisi formula yang lainnya. Baik, sekian pembahasan yang dapat saya berikan. Terima kasih, Om Santi, 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 Om.